yang saya hormati seluruh anggota ataupun jamaah Harlah Komit pada malam hari ini, saya doakan semua yang ikut acara pada malam hari ini umurnya barokah. Amin. Amin. Banyak dan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang paling penting saya doakan semuanya mendapatkan kesehatan zahir batin fitaatillah. Amin Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita semua diberi nikmat oleh Allah. Di tengah kesibukan kita semua kita bisa berkumpul walaupun hanya lewat online, tapi kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mendekati atau memahami ilmunya Allah. Saya yakin orang yang ikut kajian ini semuanya adalah orang pilihan Allah yang akan ditakdir menjadi orang yang baik bitaatillah. Amin ya Allah. Karena saya mengingat apa daunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki untuk menjadi orang baik oleh Allah itu, orang itu akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Dan tanda-tandanya orang akan paham tentang ilmu agama, akan pandai tentang ilmu agama, yaitu sesibuk apapun dirinya, dia itu berusaha untuk tetap mengaji, untuk tetap berusaha memahami apa dawuhnya Allah, apa dawuhnya Rasulullah. Saya yakin semua yang hadir ini mendapatkan ridho Allah, menjadi orang yang baik dunia akhirat. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah. Sebenarnya sebelum saya mau mengaji lebih dalam, saya minta maaf terhadap semua jamaah khususnya yang ada di Taiwan yang ikut acara pada malam hari ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena ini bertepatan dengan rutinan saya. Jadi ini tadi saya majukan. Saya itu punya rutinan Sabilu Taubah, tapi ini saya majukan. Tapi alhamdulillah teman-teman mau mengertosi, mau mengerti dengan keadaan saya, jadi matur suwun sangat. Tapi kenapa saya ini kok tetap semangat mendengar bahwasanya teman-teman itu mau mengaji dengan saya, mau berusaha istiqomah dalam rangka Harlah Komit saat ini. Saya itu ingat dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau berkata, diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini dawuh Kanjeng Nabi, "Man kana fi thalabil ilmi kanat al-jannatu bi thalabihi." Barang siapa mencari ilmu yang bermanfaat, maka sesungguhnya surga yang ia cari. Jadi kalau panjenengan sedoyo kok bingung, mungkin di tengah kesibukannya ada yang sambil menunggu pasiennya, ada yang sambil bekerja memakai handset, berusaha masuk ke aplikasi LAN ini untuk mendengarkan dakwah ini, mendengarkan ceramah ini. Sejatinya sesuai dawuhnya Kanjeng Nabi, "Man kana fi thalabil ilmi kanat al-jannatu bi thalabihi." Sejatinya panjenengan semua itu adalah orang-orang yang telah mencari surga. Jadi saya yakin jenengan semua walaupun saat ini dengan bekerja, dunyane yo oleh, akhirate yo oleh. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Juga sebaliknya, begitu juga sebaliknya, waman kana fitulabil maksiyah kanat antaru fitulab. Barang siapa yang pilih melakukan kemaksiatan daripada
acara-acara pengajian atau mungkin perkumpulan-perkumpulan seperti perkumpulan di Herlah saat ini, ketika orang itu memilih kemaksiatan, ini naudzubillah min dzalik, berarti dia itu sama halnya dia mencari neraka. Jadi mencari kesusahannya sendiri di masa yang akan datang. Jadi saya yakin semua jamaah yang ikut ini, ada sekitar 300 lebih jamaah yang ikut pada malam hari ini via LAN ini, saya yakin mereka semua, panjenengan semua adalah ahli-ahli surganya Allah dan kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Herlah malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua. Pada Herlah ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya yakin walaupun di sini itu banyak mungkin janjian walaupun bekerja keras, tapi saya yakin mungkin uangnya ya banyak, mungkin rezekinya banyak, diberikan nikmat kesehatan. Tapi saya yakin semua orang itu mesti memiliki ujiannya masing-masing atau bahkan kesusahannya masing-masing. Nah, pada malam hari ini, di malam yang penuh barokah ini, saya akan memberi resep terhadap panjenengan semua gimana kita itu bisa menghadapi kesusahan-kesusahan kita atau bahkan bisa menyembuhkan kesusahan-kesusahan kita secara pribadi. Kita itu kadang sulit. Ya Allah, saya itu sebenarnya gajinya segini, uangnya banyak. Saya itu bekerja di Taiwan juga kerasan. Tapi ini saya itu memiliki kesusahan-kesusahan yang sulit saya selesaikan. Nah, pada malam hari ini saya akan memberi resep yang bersumber dari Rasulullah, bahkan bersumber juga dari para ulama-ulama terdahulu yang sudah mujarabun, sudah teruji kemampuannya. Jadi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama ahli hikmah itu ketika mengalami kesusahan dalam hidupnya, beliau-beliau ini memiliki 3 cara. Alhamdulillah. Jadi kita itu biasanya memiliki kesusahan atau kebudrekan dalam hidup kita yang sangat sulit kita sembuhkan. Nah, ulama-ulama ahli hikmah itu sangat luar biasa. Beliau-beliau ini memiliki resep cara mengobati hati kita yang sering gundah. Yang pertama adalah anbadil hukama'i ay atibail qulub. Dinukil dari sebagian hukama, ulama ahli hikmah, ulama yang dapat mengobati hati. Beliau-beliau itu mengatakan ada 3 cara, ada 3 resep yang sangat ampuh untuk mengobati hati-hati seseorang. Salah satu asya'a tufarijul husoso. Ada 3 perkara yang sangat ampuh. Jadi jenengan saya beri solusi ketika Gus, saya ini di Taiwan, ya Allah hati saya kok gelisah. Saya ini bekerja, saya ini pegang uang tapi kok gelisah. Saya itu mempunyai kesusahan, mungkin kesusahan terkait memikirkan suami saya, kesusahan terkait memikirkan anak saya. Saya ini kok memiliki kesusahan-kesusahan seperti ini. Saya ini gimana toh? Saya ini harus gimana? Yang saya lakukan ini gimana, Gus? Nah, semisal seperti itu. Lah, ulama-ulama ahli hikmah, ulama-ulama hukama, ulama yang ahli mengobati hati, ini pernah mengatakan, salah satunya yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Jadi kok semisal jamaah komit Herlah komit ini, ada yang susah, ada yang gelisah di tengah kesibukannya, di tengah perjuangannya untuk hidup ini. Gimana agar kita tidak terlarut dalam kesusahan? Yang pertama, solusi terbaik adalah zikrullahi ta'ala. Ingat, eling datang Allah. Mana caranya? Banyak-banyak berzikir, Allah, 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 Allah. Atau membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gus, membaca sholawat apa harus keadaan suci? Saya ini sambil merawat orang tua, saya sering terkena najis, sering terkena kotoran. Gimana bila seperti itu? Mungkin cuci tangan saja, setelah itu panjenengan bersolawat. Itu bagus, secara tidak langsung.
sakit-sakit atau luka-luka yang ada di hati panjenengan, kesusahan-kesusahan yang ada di hati panjenengan, ini akan tersembuhkan berkah zikrullahi ta'ala, berkah zikiri panjenengan datang Allah ta'ala, berkah ingatnya panjenengan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Karena pada hakikatnya yang memberi kekuatan jenengan bekerja ini adalah Allah. Yang memberi makan panjenengan setiap hari ini adalah Allah. Yang memberi rezeki panjenengan setiap hari ini adalah Allah. Jadi tidak ada salahnya, bahkan suatu hal yang luar biasa ketika seseorang itu bisa zikrullah ta'ala, mengingat orang, mengingat zat yang telah menciptakannya, mengingat Sang Pencipta, mengingat zat yang telah memberikan rezeki terhadap dirinya. Jadi jenengan banyak-banyak Allah, Allah, atau Subhanallah, membaca tasbih, atau jenengan membaca sholawat, atau jenengan beristighfar kepada Allah. Dengan banyak hal tersebut, insya Allah segala kesakitan-kesakitan atau kesusahan-kesusahan di hati panjenengan ini akan sembuh, gitu, akan sembuh dengan sendirinya. Dan yang nomor 2, dari ulama hukama, ulama yang ahli mengobati hati yang sudah teruji sejak dulu. Yang nomor 2, cara mengobati hati yang paling ampuh adalah waliqa'u auliyaihi minal ulama'i wassolihin. Apa itu? Bertemu dengan kekasih Allah dari golongan para ulama dan orang-orang solih. Jadi ketika jenengan itu susah, jangan lari ke dalam kemaksiatan. Malah jenengan mencari teman yang sekiranya bisa melupakan kesusahan panjenengan, teman yang mengajak ke dalam kemaksiatan. Jangan, itu akan menambah masalah dalam hidup panjenengan. Mungkin jenengan pusing karena jauh dari keluarga. Di situ ada teman, wah ini tak warai, gini awakmu iso lali karo masalah-masalahmu, awakmu saiki ngene, tak jak ngene, mungkin ning karaokean, mungkin apa. Oh, jangan sampai. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi ini semua akan menambah masalah dalam hidup panjenengan. Akan menambah masalah. Mungkin setelah kita melakukan kemaksiatan, mungkin nanti kita akan sibuk sendiri. Bahkan kalau kita sampai terperangkap, hati kita itu mencintai beberapa orang, ini akan lebih sakit. Tapi ketika kita itu memiliki kesusahan dan kita berusaha, berupaya untuk mengobatinya dengan sendiri, insya Allah yang ada adalah kebahagiaan. Ya contohnya kayak seperti ini, waliqa'u auliyaihi minal ulama'i wassolihin. Mungkin carilah orang-orang yang baik di situ, para golongan orang soleh. Syukur-syukur kalau ada ulama di situ, minta pangestu ke para ulama itu, doakan saya, doakan anak saya, doakan keluarga saya. Nah ini menjadi solusi. Dan saya yakin sebesar apapun biaya yang jenengan keluarkan untuk mendekati ulama, ini lebih murah daripada biaya panjenengan untuk melupakan masalah panjenengan ketika panjenengan memilih lari ke dalam kemaksiatan. Saya yakin itu. Saya yakin. Jadi contoh kayak ini, acara ini, biayanya nggak banyak. Terus yang nomor 3, obat yang manjur, yang mujarab, yang sudah teruji oleh para ulama-ulama terdahulu adalah wa kalamul kama'i ai allazi yadullu ala khairiyid dunya wal akhirah. Mendengarkan dawuh-dawuhnya, ucapan-ucapannya, kalam-kalamnya ulama yang mengajak dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ketika kita itu mendengarkan apa yang dikatakan ulama dalam kebaikan dunia akhirat, orang itu akan terang hatinya. Makanya di dalam dawuhnya Nabi, fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Allah itu akan menghidupkan hati kita yang gelap, hati kita yang gersang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Nah, ini mendengarkan pengajian seperti ini adalah obat hati yang nomor 3. Makanya kalau dalam syair Tombok Ati itu kan yang nomor 3, panjenengan mengertos sedaya wong kang soleh kumpulono. Jadi semakin kita itu memiliki circle teman yang baik, hidup kita itu akan positif.
Orang kok ingin menjadi orang baik, tapi circle kehidupannya itu masih orang yang mengajak ke dalam keburukan, mengajak ke dalam kemaksiatan, kebaikannya akan tertunda lama, semakin sulit untuk melangkah ke dalam kebaikan. Tapi kalau dia itu memiliki circle, mungkin banyak teman-teman kaya-kaya, tapi dia ahli sodako, dia juga akan ikut-ikut ahli sodako. Mungkin punya teman yang sederhana, ahli ibadah, dia juga ikut sederhana dan menjadi orang ahli ibadah. Makanya kalau orang Jawa, mungkin banyak semua ingat, nek pengen wangi, gumbulo karo bakul minyak wangi. Secara tidak langsung kamu akan menjadi orang yang wangi pula. Tapi ketika panjenengan ini banyak hidup atau memiliki circle lingkungan yang berbahaya, ya hidup panjenengan akan berbahaya. Milo, ya Allah, al-zikru hayatul qalbi. Dalam kitab Syarhul Hikam, Syekh Zaruk itu mengatakan al-zikru hayatul qalbi. Zikir kepada Allah itu adalah menghidupkan hati. Hati kita yang mati ini akan hidup dengan kita itu zikir kepada Allah. Milo, saya yakin ya Allah, ketika panjenengan nanti bisa mengamalkan ini di tengah kesibukan panjenengan yang zikir Allah, 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 sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu ya Allah, hati panjenengan akan hidup, akan terang, hayatul qalbi wal ghaflatu mautuhu. Dan ketika kita semakin lupa zikir kepada Allah, semakin kita itu lupa untuk mengingat Allah, itu adalah kematian bagi hati kita. Milo, Masya Allah, luar biasa. Semoga barokah harlah komit pada malam hari ini, kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu yang paling penting. Terus panjenengan nanti mengamalkan ilmu itu, mengamalkan ilmu panjenengan, dan panjenengan akan terang hatinya, padang dituwa kabeh, rezeki jenengan nggih barokah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai menjadi orang itu dotnyang. Nah, niki sing paling penting. Nek apik yo kolo-kolo dotnyang moro-moro, cegah ngaji. Berusahalah istiqomah. Karena dengan istiqomah, seseorang itu akan tidak menggantungkan pada amalnya. Biasanya wong sing ra iso istiqomah niku gantungne amale niku wau dengan napa? Gantungne amale niku dengan amalnya. Gantungne kesuksesan dengan amalnya. Aku rezeki ugen lancar, aku tak ngaji lah. Akhirnya engko nek ngaji 5 wulan kok rezekine rung lancar, pegel karo pengajian. Tapi beda lagi dengan orang yang istiqomah. Dia akan selalu yakin, dia akan selalu mantap. Wis penting tak lakoni, panjen iki kewajibane dadi menungso, iki tak lakoni. Ora masalah. Lah ngoten niku, wis kita lakoni. Aku repot kaya apa, wae ngaji ya ngaji, wae ibadah ya ibadah. Dadi jenengan mengke yo wis arep rezekine munggah mudhuk, wae ngaji-ngaji. Arep rezekine munggah mudhuk, wae ibadah ya ibadah. Arep rezekine munggah mudhuk, wae sir selawatan ya selawatan. Jadi jenengan tidak akan pernah kecewa dengan amal panjenengan. Nah, kalau bisa seperti itu, bisa istiqomah dalam kebaikan, apa yang terjadi? Istiqomah tajlibul karomah. Orang yang istiqomah dalam kebaikan akan menarik keistimewaan di dalam dirinya. Tiba-tiba mungkin pulang dari Taiwan, jadi uangnya juga tambah, tapi rezekinya juga tambah, akhlaknya juga tambah. Amin. Ini akan menjadi surprise terbaik, akan menjadi kejutan terbaik untuk keluarga kita. Masya Allah, di sana itu kelihatannya cuma bekerja, tapi akhlaknya kok berubah. Mungkin dulunya masih belum berhijab, tiba-tiba pulang dari Taiwan berhijab dan memang benar-benar dari hatinya. Mungkin dulu tutur bahasanya masih kurang baik, tapi pulang dari Taiwan ini kok luar biasa. Ketika ada benda jatuh, dulu mungkin muring-muring, tapi sekarang astagfirullah, innalillahi. Nah ini kan lebih luar biasa. Ketika tetangga, lingkungan kita, keluarga kita, itu akan salut, Masya Allah. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Ya ini tadi,
Yang pertama adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah. Kedua adalah menemui atau mengunjungi ulama-ulama atau orang-orang soleh yang di sekitar kita. Yang nomor tiga, mendengarkan ulama-ulama yang mengajak dalam kebaikan dunia akhirat. Jangan sampai kalian panjenengan semua, jamaah-jamaah semua ini, jamaah komit ini semua, jangan sampai panjenengan ini lebih mengutamakan guru atau siapapun panutannya panjenengan yang mengajak membenci orang lain. Ketika ada seseorang atau guru kok mengajak membenci orang lain, membenci sesuatu apapun itu padahal tidak buruk, wah ini jangan sampai dianut atau ditinggalkan saja. Ulama yang benar itu adalah alladzina yang dulu bi ainir rahmah. Ya, alladzina yang dulu bi ainir rahmah artinya apa itu? Melihat sesama manusia itu dengan kasih sayang, dengan hati ya loh. Jadi senajan roh wong sing rong api ya wis wong iki ditungakne ora gampang ngecas wong iki elek, wong iki anu. Lah ngoten niku. Nah niki sing paling ampuh malih jenengan niku pengen duwe keluarga sing apik, keturunan sing apik, diminimalisir maido ya apa ya bahasa Indonesiane. Bully. Mencaci ya. Bully, diminimalisir bully. Marah. Apa? Bully Bapak. Diminimalisir nek bully wong liya. Dadi bully wong liya, nek wong ra nyapa ya dibully. Kowe iki wong koyo ngene, bahkan jenengan kerja ngopeni wong sepuh ngoten niku. Walaupun itu bekerja, ya jenengan sing sabar, sing ikhlas. Dadi tirakate jenengan, dadi riyahe jenengan kelak bisa panen. Di rumah panen, siapa tahu karena keikhlasan jenengan bekerja. Wong itu kan walaupun mungkin ada yang beda agama dengan jenengan, itu kan di makhluknya Gusti Allah. Tinggal openi ini, gitu. Sing wong sepuh-sepuh atau mungkin ini ku makhluknya Gusti Allah. Jangan kok ganti, ya tak ikhlasi wes. Siapa tahu jenengan binjang di masa tua akan dibahagiakan anak cucu panjenengan, akan dibungah nih. Jenengan kantun santai, anak nih genting lagi di panjenengan. Karena memang benar-benar ada istilah man khodama khudima. Sopo wong sing ngladeni kanthi ikhlas, orang itu akan diladeni oleh Allah Ta'ala, ditata uripe karo Gusti Allah. Ingat niku, ini pokoknya saya doakan semuanya istiqomah. Syukur-syukur kalau di situ itu ada waktu baca Al-Quran. Ada wanti-wanti Gus. Ada Gus. Oh, ada. Ada. Oke, siap. Oke. Ini bagus. Jadi walaupun jenengan mungkin ngapunten di antara panjenengan, wah ini sudah 350 lebih ini yang ikut. Di room sebelah ada 300 lebih. Ada 2 rumah Bos. Wah ada 2 room, masya Allah. Yeah. Ini ulang lanjutan nih. Semisal lah ini kan mayoritas ibu-ibu. Ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Walaupun mungkin sekarang terpisah jarak, jenengan itu usahakan memiliki keistiqomahan. Jadi koyo acara baca Quran itu walaupun mungkin ada yang masih belajar, mungkin ada yang masih belum lancar, mungkin ada yang begitu yus lancar, ini ditelateni mawon. Karena nopo, wong kok gelem maca Al-Qur'an. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Dengan gelem maca Al-Qur'an sak huruf mawon, Bu. Ya Allah. Iki lho, karo Gusti Allah ditransfer 10 kebaikan. Nah, ditransfer mendapatkan satu kebaikan. Maca satu huruf ditransfer satu kebaikan. Setelah itu setiap satu kebaikan ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan ini jangan bayangin apa mungkin uangnya buka Al-Quran baru maca ngono tok. Buka Al-Quran maca harus ditutup. Kan mboten mungkin. Niku jenenge ngundang anake ngoten niku. Maca Quran, dibuka Qurane muni, niku mboten mungkin.
minimal jenengan semisal buka Al-Quran, baca Fatihah, baca apa, Alif Lam Mim Al-Baqarah atau apapun itu, An-Nisa atau Amma. Lah, setiap panjenengan membaca pelan-pelan, jenengan berusaha, ya Allah, ternyata ada rahasia Allah yang sangat luar biasa. Dawuhipun Kanjeng Nabi, Allah akan transfer kebaikan. Jadi jenengan saat ini semisal kontrak yang Taiwan nenek 5 tahun, nenek sing 7 tahun, nenek sing 10 tahun. Iku mau jenengan kok yo kerja, yo maca Quran, yo dikiran, yo ngaji barang. Masya Allah, kebaikan ini jangan tambah. Mulai ini kita iso ngeprank wong kaget. Ya Allah, iki lho wis tambah ayu, yo glowing, skincarean, tapi atine yo ayu. Wah wonge tambah nyeneng nih, yo nyeneng nih. Lah ngoten niku. Menarik. Halo, Ribon. Alhamdulillah Gus. Amin ya Allah. Amin Gus, amin. Amin. Iya. Siapa tahu nanti 2 tahun atau 1 tahun yang akan datang mudik kok silaturahmi ke saya, Gus. Saya ini jamaah yang biasa ikut Amin, amin, amin. Ternyata leres Gus Dawi ternyata leres Gus. Lagi alhamdulillah. Ternyata leres alhamdulillah. Ternyata leres Gus Dawi jenengan semenjak saya zikir, semenjak saya itu baca Al-Quran. Ya Allah Gus, ini tetangga saya, keluarga saya, suami saya kaget Gus dengan saya. Saya kok malah seperti ini. Uang juga punya, tapi hati ini juga sangat luar biasa. Kula niku tambah dangan, tambah padang. Jangan sampai pulang dari sana nanti dengan juga pusing memikirkan tentang arah hidupnya harus kemana atau kemana. Tapi nek jenengan niku mengamalkan apa yang saya sampaikan itu tadi, saya yakin jenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, berjodohnya akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Ya, ngapunten, ini saya tidak bisa banyak-banyak. Mungkin nanti biar disambung oleh ustadz yang lain, karena saya ini mau rutinan di Sablu Toba. Mungkin nanti bisa mengikuti live streaming. Alhamdulillah YouTube saya yang kemarin dihack orang, ini alhamdulillah sudah kembali. Jadi ini mungkin pengen ngersakne tambahan dari pengajian ini, bisa lanjut live YouTube ya. Dari sore Gus. Saya doakan semua ini yang ikut acara ini rezekinya lancar semua. Amin ya Allah. Amin ya Barokah. Tunanya minas solihin ahli ilmi wa ahli semua. Amin, amin ya Rabbal alamin, amin. Pun matur mawon nggih. Gus de mawon matur mawon. Temanipun Gus. Nyuwun barokah doanipun kagem komit kagem kita. Nggih untuk komit nggih pun kula tungane nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma habib lana iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alna rasyidin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal sholihin. Ya Allah, ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang derek len niki ya Allah, sedaya jamaah ingkang mirengaken niki ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang wonten Taiwan ya Allah dipun paringi umur ingkang barokah. Ingkang barokah. Keturunan ingkang minas sholihin ya Allah, yang dipun paringi kesabaran, dipun paringi bejo dunya akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya cukupi ya Allah, ya Allah. Amin ya Allah. Sedaya pinaringan bunga dunia akhirat ya Allah. Allahumma salimna ya Allah. Salim dunia dan akhiratana ya Allah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pun kula kinten cekap nggih. Saking kula ngapunten ingkang kata semoga istiqomah Sampai dalam ketemu di kebaikan. Taiwan, Gus. Amin. Siap sampai ketemu di Taiwan bulan 9. Oke, alhamdulillah. Kabarnya, Gus. Luar biasa nggih. Dipun saking kula cekap semanten wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.